hijau, stoknya aman. Begitu dia diambil, ya, kemudian di bawahnya Ibu beri garis kuning, gitu ya, itu stok sudah tidak aman. Gitu. Berarti ketika dia sudah sampai material turun ke garis kuning, memerintahkan kita untuk order. Nah, itu visual kontrol gitu. Nah, kemudian apalagi kalau sudah sampai merah, ini material akan habis untuk produksi hari ini. Jadi memang mau nggak mau harus di restock, atau kalau dia sudah sampai material sampai merah, produksi harus berhenti karena material udah nggak cukup. Nah, itu adalah visual kontrol. Tapi visual management ini adalah saya harus meletakkan tang di mana ya, saya harus meletakkan sodet tadi di mana ya. Nah, itu adalah visual management. Ya, baik. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak, saya bantu lagi dari Pak Sadri. Oh ya. Pada bagian pemetaan proses bisnis, apabila produk yang dihasilkan adalah dari sebuah bengkel adalah jasa, apakah akan berlaku sama alurnya dengan produk apabila produknya barang? Dalam hal ini untuk pengintegrasian 5R. Ya, ini juga mirip dengan pertanyaan Bu Herliana ya. Produknya adalah front office gitu ya. Kan nggak ada produknya tuh gitu. Sebenarnya ada, produknya adalah jasa gitu ya. Kalau tidak ada produknya, saya datang ke hotel, ketemu front office yang nggak ada apa-apa, saya bakar Bu hotelnya. Ada produknya yaitu service gitu. Nah, betul tadi alur kerjanya kan ada ya. Ketika front office menghadapi customer datang, guest, walk-in customer atau apapun, ada satu proses ya. Pertama, nah tadi itu sudah agak ada Pak Sadri kayaknya ya. Proses menjadi alur kerja itu menjadi proses. Betul. Jadi ada proses dia menyapa. Inputnya siapa? Inputnya adalah customer datang. Ya, atau inputnya adalah reservasi. Itu kan input. Ya. Nah, kemudian prosesnya adalah saya harus memproses reservasi itu ya, reservasi masuk, ada walk-in customer misalnya, saya input, masukin ke hotel management system, ya. Kita assign kamar berapa, lantai berapa, nah itu adalah proses juga. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa misalkan ketika 5R mempercepat proses tersebut. Yang tadinya proses check-in butuh waktu 30 menit, ya coba kita 5R-kan. Bisa nggak kita turunkan waktu check-in menjadi 10 menit misalnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu bisa. Jadi itu adalah proses, Ibu. Inputnya reservasi atau customer itu, kemudian prosesnya adalah bagaimana dia menginput ke dalam hotel management system. Kemudian setelah dia input di situ, berarti dia harus bikin kalau sekarang pakai keycard gitu ya, dia harus issue keycard. Kemudian keycardnya ini harus masuk ke envelope gitu, ada amplopnya gitu yang gambar. Terus dia jangan lupa kalau tamunya punya hak untuk sarapan, dia keluarkan isu breakfast coupon kalau masih pakai breakfast coupon. Tapi kalau sekarang lebih cepat ya. Jadi dengan satu RFID card itu saja sudah macam-macam. Jadi begitu tamu datang, dia bisa di-tap, oh ini tamu punya hak untuk breakfast dan selanjutnya. Nah, itu adalah proses-prosesnya, Ibu Bapak ya. Bisa dipecahkan, misalkan tamu datang dari reservasi, outputnya adalah key card dan kamar tamu. Gitu. Ada lagi Bu Wulan pertanyaannya? Ada pertanyaan dari sebentar Pak Saifun ya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Cut Mitra terkait dengan tugas. Jika di satu bengkel ada beberapa proses bisnis, untuk tugas berarti pilih satu proses bisnis baru dibuat pemetaannya ya Pak? Ya boleh, nggak apa-apa Bu gitu ya. Okay. Kalau bisa dibuat yang agak kompleks gitu. Jadi yang prosesnya ya kalau prosesnya cuma tadi doang, bengkel saya cuma bisa motong bawang gitu ya, jangan gitu ya, cari bengkel yang lain. Oke, siap. Ada lagi Pak dari Ibu
Ratna Yulia, kemudian nanti Pak Saifun, apa beda rajin dalam 5R dengan action pada PDCA? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan tentang daftar peralatan dan daftar material. Oke, gini, antara action dan rajin pada 5R itu adalah sebenarnya action itu adalah pengejawantahan dari rajin. Gitu ya. Nah, kita rajin itu harus apa sih? Kan harus ada audit, harus ada. Nah, itu kita lembagakan adanya di action. Jadi sebenarnya serupa sih, sama gitu barangnya. Cuman takutnya kalau siklusnya itu hanya sampai di 5R selesai nih. Saya udah audit ya sudah. Padahal kita jangan lupa siklusnya harus PDCA kan. Jadi di action ini kita tegaskan lagi bahwa hasil dari audit ini kita perbaiki lagi untuk 5R yang ke depan. Itu Bu Ratna ya. Ya, terus Pak Saifun tadi ya, terakhir Bu Wulan ya. Pak Saifun, betul. Silakan Pak Saifun. Mohon maaf sebelumnya bisa ditampilkan lagi proses pembuatan pemetaan nasi goreng tadi, Bu. Slide pemetaan yang tadi dijelaskan sama Pak Rio. Ada filenya Pak dari apa aja? Ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. PDF ya formatnya yang dapat. Saya kirim PDF ya, Bu? Kayaknya, oke. Iya benar, oke udah. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anis, Pak Ulan, dan Pak Rio. Saya sangat tertarik dengan contoh yang sudah Pak Rio tampilkan, yaitu pemetaan proses bisnis membuat nasi goreng. Di sini saya belum melihat ada apa di balik yang di kotak menambahkan bumbu. Jadi di sini sepertinya masih tersembunyi ada beberapa penjelasan yang perlu dijelaskan. Karena pada bumbu ini ada lagi mungkin yang perlu dijelaskan sehingga sesuai dengan contoh yang dipersiapkan, kemudian ada yang mencampur dalam wajan. Saya teringat kemarin ketika Bapak Rio menanggapi pertanyaan Bapak Amar yang kemarinnya Pak Rio sebagai penggemar bakso, kemudian Pak Amar sebagai penjualnya, adapun produksinya, yang memproduksinya Bapak Rio, kalau tidak salah saya tanggapi, Bapak di situ tidak perlu memerlukan bakso yang sangat halus, tidak perlu bakso yang sangat bulat. Kemungkinan yang Bapak Rio ingin adalah rasanya gitu. Jadi saya rasa ada kaitannya dengan tabel yang ini. Di sini masalah bumbunya kan tidak jauh dengan beda dengan masalah yang kemarin Pak Rio. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak Saifun. Ini jangan-jangan saya curiga Pak Saifun habis ini mau buka warung nasi goreng Aceh. Kayaknya nih. Wah, iya Pak, saya sangat kehilangan salah satu ini Pak. Di dekat tempat saya itu ada yang jual mie Aceh, itu enak banget. Tapi gara-gara pandemi, benar Pak, gara-gara pandemi dia tutup warungnya itu. Saya kehilangan sekali gitu ya. Nah, benar, ini memang tidak semuanya saya pecah, betul Pak. Tapi saya setuju, agree gitu ya. Di setiap proses ini menambahkan bumbu itu adalah satu proses. Jadi Pak Saifun udah benar sekali mengidentifikasi bahwa menambahkan bumbu itu adalah proses ya. Jadi tinggal kita pecah lagi inputnya sebelum menambahkan bumbu itu apa. Ya mungkin mempersiapkan lada, mempersiapkan garam, micin gitu. Tapi jangan banyak-banyak gitu, karena kita nggak mau cetak generasi micin gitu kan Pak. Nah kurang lebih seperti itu Pak Saifun ya. Jadi betul. Ini menarik karena Pak Saifun bisa mengidentifikasi bahwa menambahkan bumbu ini adalah satu proses. Nah, saya juga mau menunjukkan bahwa hasil keluaran dari satu proses ya itu bisa menjadi input dari proses yang lain. Nah, gitu Pak, kira-kira Pak.
Ya, jadi penjelasan saya adalah ya ini betul, berarti nanti ketika Pak Saiful membuat teman-teman nanti menguraikan, pastikan bahwa semua prosesnya sudah diuraikan gitu ya. Nah, kalau saya menguraikan Pak Saiful, semuanya saya uraikan satu-satu, nanti jadinya kita pelatihan bikin nasi goreng Pak, nggak jadi pelatihan 5R gitu ya. Gitu. Tapi betul, makanya masalah rasa dan selanjutnya itu betul. Tapi kalau kayak kemarin penjelasan dari contoh saya adalah, kalau saya butuhnya bakso yang nggak terlalu bulat, dan nggak terlalu halus, Bapak beri yang terlalu bulat, terlalu halus, walaupun saya sih senang-senang aja, tetapi ya itu tadi, itu termasuk salah satu pemborosan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Saiful, keren ya pertanyaannya, gitu ya. Kesannya simpel, tapi memang ya itu yang saya maksud, gitu ya. Ada lagi Bu Bapak? Pak Rio, ini ada satu pertanyaan dari Bu Ratna Yuli yang tadi belum terjawab. Mohon penjelasan tentang daftar peralatan dan daftar material. Baik. Di masing-masing proses tersebut ya, yang saya contohkan tadi di mana di proses pembuatan nasi goreng ya, Ibu Bapak tinggal bikin ini aja, misalkan proses mengiris bawang gitu ya. Peralatan yang dibutuhkan apa? Ini sebenarnya bisa jadi satu, kalau Bapak Ibu pakai Excel bisa jadi satu lembar nih ya. Proses mengiris bawang gitu ya. Peralatan butuhnya apa? Oh, peralatan punya pisau dan talenan gitu ya. Bahannya apa? Ya bawang merah, bawang putih. Kemudian itu berarti material ya. Kemudian alat tadi talenan dan pisau. Kemudian sumber dayanya, oh cukup kita tidak butuh operator khusus karena yang namanya chef harus bisa prepare mulai dari dia motong sampai serving gitu. Berarti tidak ada sumber daya yang khusus ya. Tapi mungkin nanti di bengkelnya siapa yang agak ngeri-ngeri gitu kan, ada Pak Efri gitu barangkali ada proses las khusus yang memang dia harus ditangani oleh ahlinya. Kemudian ketika selesai masuk ke proses finishing ya bisa digantikan oleh orang lain. Nah itu berarti sumber dayanya kita butuh lebih dari satu orang gitu. Gitu Bu Ratna. Mbak, ya betul, material untuk yang habis pakai, peralatan untuk yang ya alat yang digunakan. Tapi material itu bahan baku. Gitu. Ya, yes Pak Muammar, terima kasih bahan. Ingin tanya Pak? Yes, silakan Pak. Pak, dalam pembuatan diagram untuk proses bisnis itu, apakah kita tidak perlu memperhitungkan limbah yang terbuang saat kita melakukan proses produksi, Pak? Karena kan secara logika bahwasanya limbah itu juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan menurunkan produktivitas usaha gitu. Jadi dapat membuat rugi gitu Pak. Ya betul Pak. Bagus sekali ini, keren gitu ya. Cuman memang karena ini kita contoh sederhana, jadi saya juga bikinnya sederhana saja gitu ya. Memang limbah harus kita perhitungkan, artinya kita berusaha meminimalisir kan limbah itu sekecil mungkin gitu. Kalau kemarin misalkan bakso ikan, yang saya pakai cuma dagingnya, tulangnya adalah limbah. Nah kalau misalkan tulang ini bisa kita pakai untuk hal yang lain, ya itu lebih bagus. Atau kulitnya bisa kita jadikan kerupuk misalkan, nah itu hal yang lebih bagus. Tapi pada prinsipnya betul, kita kalau nanti kita masuk ke lingkungan gitu ya, kita nanti akan bikin neraca limbah dan seterusnya. Ya, tapi itu adalah satu training tersendiri ya, Pak. Gitu ya. Tapi dalam pembuatan diagramnya itu bisa dimodifikasi, Pak ya. Misalnya boleh sekali ya. Nah, ini yang saya mau gitu ya. Jadi Ibu Bapak tidak saya kasih template, kenapa? Supaya bebas berkreasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah gitu. Karena saya takutnya gitu, kalau saya kasih template industri, nanti yang dari jasa bingung. Kalau yang saya kasih template dari jasa, yang industri bingung gitu ya. Nah, makanya saya persilakan, tapi minimal komponen yang harus tercantum setidak-tidaknya adalah SDM, material, bahan, dan proses. Karena itu adalah yang paling basic. Ya, Bapak mau tambahkan ada ternyata di proses tersebut ada hal-hal yang lain, kayak tadi ada limbah segala macam, itu sangat bagus sekali, Pak. Gitu. Yang saya di chat, izin Pak. Ya, siap Pak. Aminuddin Pak, SMK Penerbangan Aceh Pak. Ya, baik Pak Aminuddin, silakan Pak. Baik Pak,
kami lihat dari pemetaan proses bisnis di sini, ini Pak, tukar pikiran Pak, tidak ada untuk tes Pak. Artinya membuat proses kan ada sebelum kita sajikan kepada customer, itu kan harus kita coba. Artinya kalau di perusahaan itu mungkin quality control Pak. Yes. Nah, jadi di sini mungkin apa perlu ditambahkan untuk testing itu, karena kan quality control atau inspection di suatu company itu sangat dibutuhkan Pak. Bagaimana Pak? Ya, setuju Pak, setuju sekali gitu ya. Kalau di industri mungkin ada testing, commissioning gitu ya, quality control di hotel juga pasti ada. Boleh, silakan Bapak tambahkan gitu ya. Sehingga dalam proses, karena testing, commissioning atau quality control itu adalah satu proses tersendiri juga gitu. Jadi saya persilakan kalau Bapak mau menambahkan itu lebih lengkap lagi berarti gitu ya. Jadi nanti kita akan punya lengkap sekali daftarnya gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Izin Pak Rio. Ya Pak. Azari dari SMK 1 Birun Pak. Siap Pak Azari. Ini Pak Rio, menurut saya kan Pak, di 5R ini kan yang pertama itu kan penataan di bidang material kan, di proses tadi. Pertama kan ada material, setelah itu yang kedua kan prosesnya Pak. Yang ketiga baru hasil. Yang kita tata ini kan kalau di material itu kan bahan bakunya, jenisnya kita bilah, kita tata sesuai dengan tata urutnya. Nah yang di nomor 2 itu kan di proses, dan nanti ada metodologi, ada tool, ada perlengkapan. Kan itu Pak. Ya. Maksud saya kayak kita kalau yang terfokus ke yang bisa kita lakukan di 5R ini kan cenderung kebanyakan itu di toolnya Pak. Jadi misalnya satu buah workshop yang lebih besar, misalnya di sebuah katakanlah rumah produksi makanan seperti Bapak sebutkan tadi, sebenarnya kalau metodologinya itu kan kita nggak terlalu ambil pusing kan Pak. Mau ditaruh di mana sendoknya di satu alat. Nanti orang ketika sebuah dapur memproduksi ada bakwan, kacang, ini itu segala macam, sendoknya kan kita letakkan di satu tempat Pak. Nanti terserah si Bapak ini mau membuat, dia kan ngambil lagi. Oh saya butuh sendok 2, butuh wajan 1. Jadi kalau kita memikirkan di metodologinya, itu kan metodologi Pak, membuatnya itu. Saya mau buatnya seperti ini, itu kan peralatannya apa yang dibutuhkan, tapi kan kita nggak perlu menyediakan di tempat dia kan Pak. Kita nggak perlu, oh ini meja buat ini, alatnya semua di situ, itu malah jadi lebih ribet kalau menurut saya Pak. Bagusnya dia kan letakkan di satu tempat, nanti si produk istilahnya, kalau di bengkel tuh teknisinya itu membawa, saya butuhnya ini 10 item, kita bawa. Jadi kalau kita terlalu masuk di metodologinya, nanti malah bengkel kita jadi lebih tidak teratur. Itu pendapat saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini betul. Saya ada setuju, ada nggak setuju juga dengan pendapat Bapak. Ya, 5R itu memang gini, alat diletakkan di satu tempat, operator ngambil, oke, iya, betul. Nah, sekarang pemikirannya adalah kalau tempat penyimpanan alat ini terlalu jauh dari area kerja, ya Pak ya, artinya butuh waktu lebih untuk mengambil dan mengembalikan alat. Nah, ini yang mau dihindari oleh 5R. Gitu. Karena kita tahu tidak mungkin semua alat itu bisa diletakkan di dekat dengan tempat operator, sehingga kita harus bikin prioritas. Ya, alat mana yang layak berada di dekat tempat operator, alat mana yang boleh agak jauh dari operator, dan alat mana yang boleh paling jauh dari operator. Gitu. Nah, ini kan ditentukan dari frekuensi penggunaan masing-masing alat. Alat yang cuma dipakai dalam satu proses, misalkan perbaikan motor gitu ya, pasti kita akan lebih sering pakai alat-alat hand tools, mungkin
kunci pas, kemudian obeng gitu Pak ya. Jadi kunci pas, obeng dan teman-temannya diletakkan di area dekat dengan operator atau pekerja gitu ya. Yang agak jauh dikit, kita apa sih misalkan tiap hari kita hanya melayani ganti oli misalkan. Jadi peralatan ganti oli tempatkan di dekat operator. Gitu. Bengkel saya itu jarang menangani overhaul. Jadi alat-alat untuk overhaul boleh saya letakkan agak jauh karena frekuensi bengkel saya lebih sering menangani misalkan ganti oli. Nah itu Pak bayangannya seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti dengan kita mempelajari metode dan pemetaan, maka kita tahu alat mana yang layak diletakkan dekat operator dan alat mana yang boleh diletakkan berjauhan, ya. Alat mana yang sering dipakai sehingga harus ada preventive maintenance, gitu. Dan alat mana yang kita nggak terlalu concern dengan maintenance, gitu. Kan itu adalah ide awalnya. Begitu Pak kira-kira. Oke, seperti yang menjawab ya Pak Asari ya. Baik, ada pertanyaan titipan ini dari Pak Husaini untuk jasa contoh bengkel otomotif yang harus ada tes atau uji coba kendaraan. Lalu ada juga garansi perbaikan, jadi mekanisme garansi juga perlu dibuat dalam alur pemetaan bisnis. Begitu menurut saya Pak Rio. Boleh saja Bapak, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa testing itu juga termasuk proses, gitu ya. Jadi kendaraan yang sudah selesai diperbaiki itu inputnya, testing prosesnya, outputnya kendaraan yang sudah siap diantar ke customer, gitu. Nah, tinggal mekanisme garansinya, ya tergantung kan Pak, bengkel butuhnya seperti apa, gitu. Ya, tetapi mekanisme garansi ini sendiri kan sebenarnya bukan termasuk proses inti yang kita kerjakan sehari-hari di tempat kerja, tapi nggak apa-apa gitu ya. Jadi testing dimasukin kayak tadi dari Pak Sepatu juga boleh saja Pak, karena itu adalah satu proses tersendiri. Begitu kira-kira bisa sudah cukup menjawab Pak? Ya Pak Rio, makasih Pak Rio. Ya. Dari Pak Sadri ini ada pertanyaan. Bentar, karena saya pakai HP jadi agak dari Pak Sadri ini berbicara daftar proses, daftar dan daftar bahan. Saya rasa di setiap SMK kita memiliki kepala bengkel Pak Rio. Apakah memungkinkan proses mengidentifikasi semua item daftar-daftar tersebut dilakukan oleh orang kepala bengkel? Jadi semakin jelas. Ya betul Pak, yang namanya 5R itu harus mengajak stakeholder gitu ya. Jadi kalau Pak Sadri mau mengajak kepala bengkel untuk ikut mengidentifikasi semua daftar dan proses, ya itulah 5R gitu ya. Jadi sangat setuju saya. Gitu. Boleh, ngajak silakan. Ya, bukan menyerahkan tugasnya ke satu orang kepala bengkel. Iya, mengajak gitu. Karena Bapak sebagai tim leader, melibatkan. Jadi kata kuncinya melibatkan, kan menyuruh gitu ya. Cocok, setuju saya. Gitu. Nah kemudian ini dari Pak Murah Salman, semoga sudah sehat kembali Pak Murah Salman ya. Siapa yang untuk jawab menentukan bagian proses produksi sekolah? Apakah penentuan alur produksi sekolah harus mengikuti standar industri atau aturan yang disepakati bersama? Ya, bagaimana cara atau teknik yang bisa dilakukan agar alur produksi ini bisa menjadi komitmen bersama di sekolah? Nah, yang menentukan bagian proses produksi ini ya mestinya dari sekolah sendiri ya, Ibu Bapak gitu. SMK kejuruannya ini akan menghasilkan apa gitu ya. Tentu saja kalau kejuruan otomotif gitu ya, berarti kan mau nggak mau alur produksinya mengikuti standar industri otomotif Pak gitu ya. Atau kemudian kalau jurusannya perhotelan gitu ya, yang dipakai ya mestinya standar industri hotel gitu, karena kita akan menyiapkan anak didik kita untuk bekerja di sana ya, jadi sudah jelas gitu. Nah
menentukan bagian produksi sekolah, artinya kalau kita sudah menggunakan standar industri, berarti proses produksinya juga mestinya mengikuti standar industri, ya kan? Nah, tinggal sekarang yang nomor 3 ini, bagaimana cara teknik yang bisa dilakukan agar alur produksi ini bisa menjadi komitmen bersama di sekolah. Ya tentu saja Pak, kita harus tetapkan dulu standar yang mau kita pakai di mana. Kalau kita sudah pasti standarnya itu apa, nah berarti semua pihak di sekolah ya suka nggak suka, mau nggak mau harus ikut standar tersebut. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pak Salman gitu ya. Jadi jelas karena kita tentu akan anak didik kita itu nantinya akan bekerja di industri, ya suka nggak suka mestinya standar industri Pak yang dipakai ya. Minimal SNI kita itu boleh, atau kalau standar kompetensinya ya berarti kita ngikuti SKKNI. Nah, itu Pak. Ya ini jawaban Bu Ana, saya setuju yes. Pak Rio, mohon maaf, saya udah nulis di chat langsung ke Pak Usaini. Pak Usaini, mohon itu di chat itu dicek dulu, itu direct message ke saya, bukan ke everyone. Ya, Bu, ya udah lagi saya setel, Bu. Makasih, Bu. Oke. Siap. Oke, siap, Ibu Bapak. Oh, ada chat. Sebentar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah apabila bengkelnya bukan melakukan produksi, hanya bengkel digunakan untuk praktek siswa? Nggak apa-apa, Bu, walaupun kita belum melakukan produksi, tetapi kan harapannya siswa kita itu kelak akan bekerja di industri, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, walaupun tidak melakukan produksi, tetapi kita simulasikan ya suasana industri itu semirip mungkin di bengkel kita, gitu. Jadi ketika nanti siswa itu masuk ke industri sudah nggak kaget. Nah itu adalah yang diharapkan bersama kemarin dengan antara Kemenperin, kemudian Kadin juga gitu ya. Sebisa mungkin perusahaan itu nanti tidak perlu mengeluarkan extra cost untuk mentraining ulang mereka yang masuk ke perusahaan. Jadi karena apa? Karena standar industrinya sudah diterapkan di masing-masing ketika mereka masih sekolah di SMK. Nah, itulah yang disebut dengan dual TVET ya, sistem ganda gitu. Nah, saya juga Pak Rio udah mute. Pak Rio, maaf, mikrofonnya unmute. Oke, tadi jawaban saya untuk yang apakah sekolah sudah yang belum berproduksi itu sudah terdengar atau saya Umi sendiri karena mute? Bapak Umi sendiri, Pak. Oh, baiklah. Saya akan ulang ya. Semoga nggak mute lagi nih. Oke, pertanyaan menarik tadi, apabila sekolah belum berproduksi ya bagaimana gitu ya. Ya itu tadi Bu Yuniati ya. Nggak apa-apa karena kita tujuannya adalah mensimulasikan standar industri itu di SMK kita. Jadi walaupun belum berproduksi hanya merupakan bengkel praktik, tapi tetap suasananya sedekat mungkin dengan bengkel yang atau workshop atau industri yang ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke materi berikut. Pak Rio, boleh izin Pak satu pertanyaannya? Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rio. Nah, saya masih sedikit ini perlu penjelasan Pak. Di slide 10 tadi ada muncul bahwa siapkan logistik seperti misalnya budget, kemudian ruang penyimpan sementara. Nah, pada saat kita melihat pelaksanaan 5R ini di lingkungan sekolah itu bahwa tidak ada tahapan untuk membuat anggaran biaya. Bagaimana nih Bapak hubungannya? Itu. Baik Bu Nur Masito, terima kasih. Sebenarnya ini
yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya sudah di-cover di pelatihan lalu gitu ya, mungkin harus di-refresh lagi. Pada dasarnya 5R itu seharusnya itu nirbiaya. Nah, kenapa kok nggak perlu pakai biaya? Karena kalau di industri, bahan barang yang sudah kena retek itu bisa kita loak gitu ya, kita jual gitu. Jadi untuk membiayai 5R itu kita nggak keluar biaya. Tapi pada diskusi yang kemarin kan mungkin bisa terjadi karena di tempat Ibu Bapak ini kebanyakan SMK negeri, ada barang-barang milik negara gitu ya. Kalau itu sampai Bapak Ibu jual, kasusnya bisa panjang kali lebar kali tinggi kuadrat gitu. Jadi makanya saya sampaikan di situ, mungkin perlu nggak banyak Bu, barangkali sekedar ya orang beres-beres kan mungkin haus gitu ya. Itu mungkin bisa ada budgetnya untuk ya dikasih apalah gitu, air putih gitu paling enggak gitu. Ya kan, mungkin ya ada lapar dikit ya bolehlah tadi dibikinin nasi goreng gitu kan. Nah, hal seperti itu saja sebenarnya, itu sebagai wujud apresiasi kita terhadap mereka yang sudah berupaya meringkas dan membersihkan, merapikan serta meresikkan bengkel. Gitu benar Mas Ito. Jadi budget ini bukan terus yang kesannya kayak mau bikin gedung baru gitu, enggak, cuman ya kayak gitu aja gitu. Ya, tapi memang itu tadi kemarin dulu juga saya sudah pernah cerita, kalau di tempat saya kita beres-beres, duitnya dijual barang-barang itu bisa kita kiloin, kita jual, ya ntar duitnya bisa buat bikin itu tadi ngasih makan siang dan seterusnya. Nah, termasuk ini buat beli cat merah untuk marka merah gitu. Nah, itu kalau misalkan kita kan pasti ada lah ya, mau nggak mau kita beli untuk parking segala macam. Nah, cuman memang kalau di swasta lebih enak pembajetannya, karena itu tadi saya nggak perlu keluar duit karena barang yang dibuang bisa jadi duit. Tapi kalau di tempat Ibu, nah itu butuh strategi yang mungkin lebih gitu ya. Dibikin garage sale kayak usulnya Bu Ana, bikin garage sale ya bagus juga itu.